Sekarang kalau kita buat jahat, kita bisa bayar pengacara per jam, per menit, tapi nanti lisan akan ditutup. Anak-anak santri Al-Muwahhidin hafal semua ayatnya. Kita praktekkan. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. Itu surat Al-Baqarah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut mereka kami kunci. Kenapa mulut dikunci? Karena lidah yang paling bisa berdusta membela diri. Betul? Dibawa ke pengadilan, dipertontonkan rekaman CCTV. Apakah ini rekaman saudara? Dia lihat, kelihatannya mirip tapi bukan saya. Lidah pandai berkelit, lidah pandai berbohong, tapi nanti mulut terkunci. Yang bicara siapa? Tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Mudah-mudahan nanti kita termasuk yang selamat dari dosa-dosa lisan, insyaallah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kalau beristighfar pelan-pelan. Astagfirullah. Ini banyak yang istighfar karena mau ngejar 100. Apa ini? Nanti dalam buku catatan awalnya istighfar, 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 istighfar. Keterangan kumur-kumur, 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 kumur-kumur. Kawan saya istighfar pakai lagu, bagus. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya nggak nyaman kalau istighfar pakai lagu-lagu gitu Pak Ustaz. Yang nggak usah pakai istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya istighfarnya dalam hati aja Pak Ustaz. Saya mau merasakan kesepian, kesunyian khidmat. Jadi nggak usah pakai suara Pak Ustaz. Salah? Nggak salah. Ada orang yang istighfar dengan suara, ya Allah. Tapi ada orang yang nggak bersuara. Salah? Allah tidak mengatur itu semua. Yang bersuara dengan suaranya meneteskan air mata, bagus. Yang nggak bersuara, cobalah tengok di samping Ka'bah itu, macam-macam manusia. Panjang umur, sehat badan, kita bisa berangkat umroh nanti insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di samping Ka'bah, cobalah tengok. Ada yang berdoa, ya Allah, ya Rabbi, tapi ada yang tak bersuara, menetes air mata. Oh, kenapa menetes? Karena banyak dosa? Bukan. Kenapa menetes? Kakiku diinjak Afrika. Ainani, ada dua mata, la yamassuhumun nar. Dua mata ini tidak kena api neraka. Mudah-mudahan termasuk mata kita ini tidak kena api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di tengah malam karena menangis takut kepada Allah. Menangis, ya Allah, ini matanya nggak pernah nangis. Istighfar nggak nangis, tahajud nggak nangis, iktikaf nggak nangis. Pas nonton film India, ainan, dua mata. Mata yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang menjaga Palestina dari serangan Israel, tidak tidur-tidur malam. Apakah di Lelede ada tentara Israel? Enggak ada. Masjid kita aman dan damai. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Palestina dijaga Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Kalau bisa berangkat ke Palestina, berangkat. Kalau nggak bisa berangkat, kirim uang. Kalau nggak bisa, kirim doa, amal badan. Subhanallah walhamdulillah, tawaf keliling Ka'bah, amal badan. Inna safa wal marwata sa'i, amal badan. Bangun masjid, amal badan. Jihad fisabilillah, berdarah-darah. Tapi ada amal yang ringan, badannya nggak bergerak, duduk baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti qari kita baca Quran
tanpa melihat Al-Quran. Tadi saya kira, saya kan duduk di samping Qori tadi, saya heran Qurannya kok nggak ada. Paling-paling buka handphone nih, ternyata handphonenya juga mati. Dari mana? Qurannya di kepala, dari kepala ditransfer ke lidah, lidah membaca Al-Quran, kepala mengingat Al-Quran, telinga mendengarkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dengan lidah orang bisa masuk surga, tapi dengan lidah orang bisa murtad masuk neraka. Betul? Dengan lidah orang bisa dapat amal soleh, dengan lidah orang bisa makan bangkai saudaranya. Betul? Hati-hati menjaga. Dengan tangan orang bisa bangun masjid, dengan tangan orang bisa merobohkan masjid, dengan tangan orang bisa jihad fisabilillah, dengan tangan orang bisa membunuh orang lain. Hati-hati jaga tangan. Tangan gak masalah Pak Ustadz, jempolnya ini Pak Ustadz, kalau bolehlah satu kali jempol nakal ngirim ke grup-grup bengkak, mungkin jempolnya udah sebesar lutut dah. Allah masih sayang. Kalaulah Allah belum tidak sayang dengan kita, sekali lidah bohong tumbuh satu tai lalat. Sekali lidah bohong tumbuh tai lalat. Mungkin wajah kita ini udah tai lalat semua isinya. Betul? Tapi Allah masih sayang. Tema kita adalah pertama Islam, yang kedua rahmatan. Bapak laki-laki, ibu perempuan. Bapak berkumis berjenggot, ibu bersih. Bapaknya sangar garang, ibu lembut. Kenapa bisa bersatu laki-laki dan perempuan? Karena ada wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmat kasih sayang Allah. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Berapa rahmat Allah? 100. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Pas saya bilang mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah, semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu yang enggak amin, dia diam aja. Pas ditanya sama temannya, tadi pas Ustadz Somad bilang mudah-mudahan dapat rahmat, kok enggak bilang amin? Aku sudah dapat katanya. Loh, dari mana tahu? Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Allah punya 100 rahmat, yang satu diturunkan ke bumi, yang 99 digenggam, dipegang Allah Ta'ala. Satu rahmat yang turun itulah yang kita perebutkan. Tidak ada singa yang menerkam anaknya, tidak ada ular yang memakan telurnya, tidak ada ikan yang memakan anaknya, menjaganya. Ikan toman, ikan paling buas, kodok dimakan, monyet pun dimakan, tapi anaknya tidak dia makan. Kenapa? Karena rahmat. Makanya kita duduk masuk ke masjid, Allah sedang membagi rahmatnya. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli, berikan aku rahmatmu ya Allah. Kenapa masuk masjid doanya minta rahmat? Karena selama di masjid doa malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, rahmati dia, rahmati dia, rahmati dia. Maka semua yang hadir ini dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bernafas bayar apa gratis? Berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang? Gratis. Berapa hembusan napas dari paru-paru? Berapa oksigen
itu adalah rahmat Allah. Makanya duduk antara dua sujud 8, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'af'ani. Itu enaknya yang hafal. Kalau saya nanya, ibu bapak nggak perlu jawab, jangan tertekan. Kalau dengar ceramah Ustaz Somad jangan stres, soalnya kalau saya nanya itu saya jawab sendiri. Doa antara dua sujud ada 8, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kalau kebetulan hafal ikuti, kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Rabbighfirli yang kedua, warhamni, rahmati aku. Ketika mendoakan jenazah kita mintakan doa rahmat, Allahumma fir lahu warhamhu, untuk yang hidup, irhamni untuk yang mati, warham. Nama Ustadz Abdul Somad dibuat panjang 2 meter. Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC DESE PhD, tinggal satu yang belum, almarhum. Apa arti almarhum? Sudah dapat rahmat Allah, itu arti almarhum. Bapak sudah dapat? Takut semua nih mati. Ibu sudah dapat? Sudah, cuman belum sempurna. Nanti sempurnanya baru ketika mendapat husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah insyaallah. Rahmat Allah, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena tarawihmu. Abdul Somad, kau masuk surga bukan karena ceramah. Apalagi kau ceramah Abdul Somad, mungkin pahala ceramah kau sudah hilang, sudah terbang karena kau ria, karena kau sum'ah, karena kau sombong, karena kau ujub. Mungkin pahala ceramahmu udah hilang Abdul Somad, diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Abdul Somad masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah turun karena doa orang lelede. Karena orang lelede mendoakan tadi malam waktu tahajud, ya Allah sehatkan Ustaz Somad ya Allah, biar dia datang ke lelede ya Allah. Setelah dari lelede mau matikanlah dia ya Allah. Matikan dalam husnul. Ibu sayang sama anak, bapak sayang sama anak. Sayang itu bahasa Arabnya rahmat. Karena sayang sama anak dimasukkan ke pesantren. Jangan sayang sama anak dibuatkan kamar besar, AC besar, TV besar, laptop besar, handphone besar. Itu bukan sayang sama anak, itu menjerumuskan anak ke neraka jahanam. Sayang sama anak, masukkan ke pesantren Al-Muwahhidin seperti santri-santri kita yang soleh dan solihah. Jangan sampai ada santri Al-Muwahhidin merasa dibuang orang tua, merasa dikucilkan. Jangan nanti tiba-tiba duduk di tepi pagar pondok, jangan-jangan aku anak yatim piatu. Kalian adalah orang tua, bapak kalian, ibu kalian sangat sayang kepada saya. Sayang itu namanya rahmat. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita semua insyaallah. Apa yang menyebabkan rahmat Allah itu putus, tidak turun? Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, kata Nabi, rahmat Allah tidak turun. Mengapa ya Rasulullah? Padahal Nabi ada. Kenapa rahmat tidak turun? Karena ada orang yang memutus tali silaturahim. Ada di antara kalian yang memutus tali silaturahim. Nabi tidak mau tunjuk dia, Nabi tidak mau mempermalukan orang di depan orang banyak, tapi dia merasa, dia pulang, dia sambung silaturahim, habis itu dia datang lagi. Kata Nabi, al-an nazalatir rahmah, sekarang rahmat Allah sudah turun. Abdul Somad bukan Nabi, saya tidak tahu, tapi saya husnuzan rahmat Allah turun kepada kita semua hari ini karena kita menyambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim.
Ibu mengandung berapa bulan? 9 bulan. Alhamdulillah. Di tempat lain udah 4 bulan. Nikah Januari, April lahir. Di Lelede berapa bulan? Alhamdulillah. Ibu mengandung, anaknya di mana? Di dalam kan? Ibu makan sambal terasi di dalam juga. Kenapa mata anak itu nggak pedas? Karena maaf beribu maaf mungkin tidak sopan. Karena di dalam perut ibu ada satu makhluk Allah yang menjaga anak-anak, namanya rahim. Rahim itu yang belum bisa dibuat oleh Jepang, belum bisa dibuat oleh Thailand. Thailand bisa merubah wajah laki-laki jadi wajah perempuan, namanya lady boy. Wajah lady, kaki boy. Tapi untuk membuat rahim, mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri kita dari LGBT. Tapi untuk menciptakan rahim belum ada yang bisa. Makanya ibu jaga rahim, jangan makan pengawet, jangan makan micin, jangan makan cepat saji, jaga. Karena kalau itu dimakan menggumpal menjadi kista. Datang dokter memeriksa USG, dilihat hasil USG, ternyata ada kista sebesar duit logam di dalam rahim. Apa kata dokter? Ini mesti diangkat. Gimana cara mengangkat kista? Rahimnya dibuang. Kalau rahim dibuang berarti perempuan nggak bisa. Ini rahimnya mesti dibuang karena kistanya membesar. Buang. Ibu nangis. Suaminya senyum. Kok senyum Pak Ustaz? Tanya aja sendiri sama mereka. Makanya jaga rahim. Ana Rahman, aku Rahman, kata Allah. Nama Allah yang pertama, banyak sekali nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna. Tapi ada satu makhluk yang diciptakan Allah dari Rahman. Ana Rahman, aku Rahman. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Sehebat-hebatnya laki-laki, jenderal bintang paling banyak 5. Kalau sampai 7 itu sakit kepala. Sehebat-hebatnya laki-laki, adakah rahim dalam perutnya? Enggak ada. Sehebat-hebatnya laki, profesor, doktor, ada rahim dalam perutnya? Tapi perempuan yang katanya biasa-biasa saja, adakah rahim dalam perutnya? Tempat yang paling nyaman di dunia adalah rahim. Buktinya apa? Ibu tinggal di Afrika, cuacanya panas, belum ada janin yang melompat kepanasan. Ibu tinggal di kutub, beku es, belum ada janin yang keluar beku jadi es batu. Nggak ada. Tempat yang paling nyaman adalah rahim. Itu maka ketika anak lahir bibirnya biru. Kenapa? Kedinginan. Kenapa? Kepanasan. Karena di dalam rahim tempat yang paling nyaman, paling tenang. Siapa yang menciptakan? Allah. Itulah makna rahmatan. Islam ini lebih hebat dari rahim, lebih hebat dari tempat janin, karena Islam menjaga kita. Apakah dengan datangnya Islam yang dapat rahmat hanya orang Islam saja? Tidak lama lagi hari raya kurban. Tiba-tiba ada panitia menyembelih kurban pakai sinsu. Tahu sinsu? Alat motong. Boleh motong kurban pakai sinsu? Enggak boleh. Tiba-tiba ada orang di Lelede yang punya senjata menembak otak kecil. Ditekan ke sini pistol, mati. Ditembak otaknya, bam, mati. Boleh? Enggak boleh. Tiba-tiba ada yang bawa listrik disetrum, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam
kematiannya paling nyaman. Pakai apa? Pakai pisau. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, pisaunya tajam. Setelah tajam, wal yuhidda syafratahu, tajamkan, wal yurih dzabihatahu, binatangnya mati dengan tenang. Bismillahi wallahu akbar, sekali habis, putus. Mudah-mudahan adik-adik nanti ikut kursus menyembelih halal yang bagus, yang baik, insyaallah. Amin. Saya sudah ikut kursus nyembelih bersama Juleha. Juleha perempuan Pak Ustaz. Juleha itu singkatan, kepanjangannya juru sembelih halal. Nah, ibu kalau kebetulan suaminya macam-macam, kasih tahu, bang, hati-hati, nanti kamu saya serahkan sama Juleha. Juru sembelih halal. Ketika disembelih, maka putuslah urat nafas, putus urat makan, putus urat makannya, putus urat nafasnya belum putus. Begitu ikatnya dibuka, sapinya berdiri lagi. Disangka sapinya kerasukan jin, dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata jin, kami tidak ganggu sapi, yang kami ganggu yang nyembelih sapi. Binatang tidak boleh disetrum, tidak boleh disuntik, tidak boleh ditembak, mesti mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Datang orang Arab Badui menarik kambing, kambingnya dibanting ke tanah. Setelah kambingnya jatuh, diambil golok, diasah pisau. Nabi melihat itu marah. Apa kata Nabi? Aturidu an tumitaha mautatin, kamu mau buat matinya berkali-kali? Enggak boleh menyiksa binatang. Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Mata kambing kalau ngasahnya di belakang, enggak boleh ngasah pisau di mata kambing. Suami yang mengasah pisau di mata kambing, nanti ibu ambil pisau, asah juga pisau di mata dia. Setuju? Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kambing saja dapat rahmat dengan datangnya Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil kambing. Ibu tidur siang, bapak istirahat qailulah tidur, datang lalat, mendarat dia pas di airport. Ibu terganggu, bapak terganggu, tangkap lalat, cabut sayapnya satu, cabut. Lalat kasih tahu sama kawan kamu yang lain, jangan mendarat lagi di sini. Salah. Boleh? Tak boleh. Kalau kamu membunuh, idza qataltum fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Enggak boleh menyiksa binatang. Digigit kalajengking, sakit, nauzubillah. Diambil kalajengking, potong ekornya, potong jepitnya. Kalajengking, goodbye. Enggak boleh. Tidak boleh menyiksa binatang. Wa ma arsalnaka illa lil kalajengking. Kalau Islam mengatur perempuan, biasa. Islam rahmat bagi laki-laki, biasa. Tapi Islam tidak hanya rahmat bagi manusia, rahmat bagi sapi, rahmat bagi kambing, rahmat bagi kalajengking. Datang seorang sahabat mengambil api, lalu dia nyalakan api, dia nyalakan api, dia nyalakan api, membakar sarang semut. Nabi melihat ada sahabat membakar sarang semut, Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengganggu sarang semut. Tapi Pak Ustaz, semutnya di rumah saya mengganggu saya. Boleh kalau dia mengganggu, bunuh, tapi tidak boleh menyiksa. Hanya satu kali bunuh. Tapi semutnya di hutan, datang kita membawa bakar api, membakar sarang semut, tidak boleh. Nabi Sulaiman mentahan bala tentara. Bala tentara, tahan, jangan bergerak dulu. Kenapa jangan bergerak? Karena aku mendengar pasukan panglima semut sedang bersiap-siap. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, hai pasukan semut, masuk ke sarang kalian, supaya jangan diinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Bapak pernah mendengar kota Kudus?
di Jawa Tengah. Saya sudah ziarah ke makam Sunan Kudus. Teman saya dulu di Mesir orang Kudus. Kata dia cerita, "Mat, kami di Kudus Idul Adha tidak menyembelih sapi." Kenapa? Karena Sunan Kudus dulu melarang, karena bertetangga dengan saudara kita yang Hindu. Jangan sampai rusak persatuan. Akhirnya kami menjaga persatuan. Bayangkan bertetangga, dia menyembah lembu, lalu kita sembelih. Ini Tuhan kau nih, ku potong. Tengok. Islam menjaga sampai sedemikian rupa. Saya waktu sama-sama kuliah dengan teman saya tahun 2022 itu masih lagi di zaman itu. Nggak tahu sekarang sudah 22 tahun. Begitulah ketika Islam datang ke Lombok, datang ke Lelede, Islam diterima dengan lapang dada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memotong tanaman, ambil golok, potong tanaman. Nabi mengatakan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Sunan Abi Daud. Kenapa? Karena sebatang pohon tempat bernaung, orang musafir kepanasan bernaung, binatang kepanasan bernaung. Memotong sebatang pohon, disungkurkan kepala, pohon dapat rahmat, semut dapat rahmat, kalajengking dapat rahmat, kerbau dapat rahmat, lembu dapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim-muslim yang rahmatan lil alamin, insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya berdiri di sini jam 16.45, sekarang sudah jam 17.41. Walaupun saya belum ada ngelihat jam, tapi saya sudah tahu saya sudah berdiri 1 jam. Terasa dari kesemutan. Sudah 1 jam saya berdiri. Kira-kira kalau saya ceramah sejam lagi, ibu masih sanggup? Bapak masih tahan? Saya nggak tahan. Saya dari sebelum subuh udah keluar rumah. Tapi insya Allah berkat rahmat Allah atas doa Bapak Ibu semua, dari mulai ini tausiah yang pertama, nanti malam, besok hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin baru pulang. Saya ke Nusa Tenggara Barat ini setahunnya cuma sekali datang 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, keliling dibawa oleh Ustadz Dr. Zaki Abdillah. Mudah-mudahan semua tim dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ke Nusa Tenggara Barat NTB ini setahun cuma sekali datang 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Gak boleh lebih 3 malam. Nanti kalau lebih disangka orang sudah buka cabang di Nusa Tenggara Barat. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita bertemu di tempat yang baik, bersama orang baik, membicarakan yang baik, mati dalam kebaikan, dan bersama dengan orang yang paling baik, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik, wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah.